Halo, nama saya Indri Dwi Aprilianti. Saya adalah dosen di Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Visipol UGM. Pertanyaan yang bagus banget. Seringkali kita berpikiran kalau saya lulus dan mungkin tidak menjadi dosen, lalu apa pentingnya saya menulis artikel jurnal? Mungkin begitu ya, asumsi yang teman-teman bayangkan. Padahal mencoba menulis akademik itu punya banyak banget manfaat dan keuntungan buat kita. Yang pertama adalah ini membantu kita untuk bisa tertib berpikir. Kita bisa berpikir dengan kritis, namun juga bisa menyusun ide kita dengan jauh lebih sistematis kalau kita menulis. Seringkali kalau hanya di kepala kita dan tidak kita tuliskan, tidak bisa kita merunut ide kita secara sistematis. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita belajar menulis, kita juga belajar bagaimana membangun argumen berbasis dengan data yang kuat. Nah, kedua hal ini menjadi fondasi di dalam critical thinking. Dan yang ini juga menjadi hal yang penting bagi teman-teman untuk bisa dengan lebih baik conveying your idea atau bisa memperkenalkan ide dan pikiran yang kalian punya kepada readers atau pembaca atau audiens yang lebih luas begitu. Mengapa penting? Pertama adalah apapun yang akan kalian lakukan nanti setelah kalian lulus, let's say misalnya kalian mendapatkan posisi yang membutuhkan kalian untuk berpikir dengan kritis dan mampu menulis artikel jurnal jadi fondasi yang penting bagi kalian. Yang kedua adalah pekerjaan apapun yang membutuhkan critical thinking pasti membutuhkan kalian untuk bisa menulis, begitu ya. Yang ketiga adalah siapa tahu kalian mau kuliah lagi, siapa tahu mau jadi peneliti, siapa tahu mau jadi dosen. Pasti kemampuan menulis jadi prasyarat yang penting banget buat kalian. Dimulai dengan mengetahui apa sih topik penelitian yang mau ditulis, begitu. Seringkali kita itu punya ide yang sangat luas, tetapi ide ini belum mampu dibuat dengan jauh lebih spesifik. Sebenarnya dari ide luas yang kita miliki, apa aspek spesifik dari ide yang luas tadi yang mau kita jadikan sebagai titik kajian kita. Pahami itu dulu dan itu penting. Mengapa penting? Karena ini menjadi starting point bagi teman-teman untuk bisa mengetahui literatur apa yang paling pas untuk kalian baca. Kalau kalian punya ide yang sangat luas, idenya umum banget, dan ide ini kemudian jadi awalan bagi kalian untuk mencari literatur, biasanya kalian akan menemukan literatur yang terlalu luas dan mungkin nggak spesifik dengan kebutuhan kalian, begitu ya. Jadi finding a specific topic is a must di dalam menulis artikel jurnal. Yang kedua adalah kalian setelah membaca literatur, jangan hanya membaca dan membuat, mungkin hanya men-highlight gitu ya di PDF artikel jurnal dengan warna macam-macam. Biasanya itu yang dilakukan oleh teman-teman sekalian dan mungkin juga termasuk saya. Namun saya belajar dari pengalaman, ternyata membuat semacam analisis data di Excel atau di Word yang lain yang bisa kalian coba spesifikkan gitu ya. Kalian baca apa, artikel jurnalnya apa, judulnya apa, substansinya apa, findingsnya apa, teori yang digunakan apa, argumen yang dibangun apa, dan kalian coba catat itu dengan sangat baik, dengan chronological order yang juga sangat sistematis. Itu akan membantu kalian banget. Jadi setiap kali kalian ingin menulis gitu ya, kalian bisa merujuk pada analisis data yang sudah kalian punya gitu. Yang ketiga yang juga penting adalah membuat kerangka tulisan. Seringkali kalau saya baca gitu ya tulisan dari mahasiswa bimbingan atau dari mahasiswa saya, idenya tuh loncat-loncat gitu. Kadang topiknya sudah oke, tapi idenya tidak sistematis, idenya loncat-loncat, ngomongin A tiba-tiba ke C, tiba-tiba ke F gitu. Nah, ketika saya tanya problemnya apa, rata-rata jawabannya sama. Ketika menulis mengalir saja nulisnya tanpa membuat kerangka tulisan terlebih dahulu. Membuat kerangka tulisan itu penting banget teman-teman. Ini menjadi acuan supaya kalian bisa lebih sistematis di dalam menyusun ide yang mau kalian sampaikan kepada pembaca. Dan yang terakhir adalah jangan sungkan atau malu diskusi dengan dosen pembimbing atau teman-teman kalian. Kadang-kadang dari diskusi yang ada justru kalian bisa lebih menajamkan topik yang kalian punya. Kesalahan umum yang paling sering ditemui adalah, dan ini di level mahasiswa manapun begitu ya, seringkali nggak mau membaca.
Atau kalau membaca yang dikit-dikit aja, nggak mau membaca kebanyakan. Padahal step yang paling penting di dalam menulis itu adalah melakukan literatur review. Dan yang namanya literatur review jumlahnya ya perlu banyak teman-teman. Jadi dari sekarang perlu didorong semangat yang kita punya untuk mau membaca dan dengan jumlah bacaan yang lebih banyak. Semakin banyak kita membaca, semakin kita lebih punya extensive knowledge mengenai topik yang kita ingin tulis, semakin mudah juga bagi kita untuk menulis, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah takut memulai. Banyak kan teman-teman mungkin merasa bahwa besok aja deh dikerjainnya atau minggu depan aja deh gitu. Hanya karena takut memulai, takut hasilnya tidak baik, takut tulisannya jelek, takut dosen pembimbing akan menolak dan sebagainya dan sebagainya. Percayalah sehari, seminggu, sebulan nggak terasa akan jadi 1 semester, nggak terasa akan jadi 1 tahun. Hal yang perlu teman-teman pahami adalah first draft atau draft pertama pasti selalu akan tidak bagus, pasti selalu akan banyak kekurangan. Dan itu nggak apa-apa, karena itu adalah draft pertama. Tetapi kalau kita punya draft pertama, despite of its weaknesses begitu ya, itu adalah awalan yang bisa kita gunakan sebagai titik kajian kita dan yang nantinya bisa kita terus revisi. Tetapi sebagai awalan, draft pertama itu penting, sejelek apapun itu. UGM itu sudah berlangganan banyak banget search engine yang bagus-bagus dan mahal. Kita langganan Scopus, kita langganan Web of Science, kita langganan beragam gitu ya. Teman-teman bisa banget mencari artikel jurnal dari search engine di mana UGM sudah berlangganan. Web of Science bisa menjadi search engine yang teman-teman bisa gunakan. Scopus juga bisa begitu. Jadi gunakan kedua ini. Yang kedua adalah saya percaya banget bahwa our time and our energy are very limited gitu ya. Jadi energi kita, waktu kita tuh limited banget gitu. Konsekuensinya adalah untuk saya pribadi, saya biasanya memilah-milah apa literatur yang mau saya baca. Mengingat bahwa waktu kita terbatas, energi kita terbatas. Sehingga seringkali saya hanya mau membaca tulisan yang datang dari jurnal bereputasi sangat baik. Atau jurnal yang memang substansinya bagus sekali. Let's say saya memilih jurnal dari artikel jurnal dari jurnal Q1 begitu ya. Atau jurnal yang memang menjadi rujukan di disiplin ilmu saya gitu. Misalnya jurnal yang bisa membuka paradigma yang baru di dalam topik yang saya kaji, atau jurnal yang memang terkenal sebagai rujukan dari beragam scholars yang ada di disiplin ilmu saya. Karena dengan membaca artikel jurnal dari jurnal yang demikian, saya bisa mendapatkan asupan knowledge yang jauh lebih substantif dan juga yang scientific atau academic implication-nya itu jauh lebih influential begitu. Percayalah bahwa bahkan tulisan dosen pun itu dikritik habis-habisan oleh para reviewer yang ada di jurnal yang kita tuju gitu ya. Sehingga kritik dan revisi itu adalah bagian yang sangat integral dari proses menulis. Jadi jangan takut gitu. Jadi dosen-dosen yang mungkin memberikan feedback kepada kalian, dosen-dosen itu juga merasakan pengalaman yang sama sebenarnya. Karena dikritik itu adalah hal yang biasa. Posisikan kritik itu sebagai input untuk memperbaiki tulisan kita dan bukan serangan pribadi gitu ya. Dan jangan patah semangat, lagi-lagi revisi itu adalah sesuatu yang integral dan biasa aja, sesuatu yang normal yang kita lalui. Gitu. Jadi jangan takut dengan kritik, jangan takut untuk memulai, dan pahami bahwa menulis bukan proses yang instan. Ada proses yang perlu dilalui, ups and downs-nya ada banget. Jadi harus tetap semangat sih.